وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته على هدينا وبكل نية صالحة وحسن معاني في هذا الكتاب. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Faqala habibuna sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ibu-ibu wal hadirat rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kembali kita sama-sama dapat mengikuti kegiatan taklim kita, melanjutkan pembicaraan kita dari minggu yang telah lewat, dan mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat, bernilai ibadah, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah selalu kehadiran junjungan kita baginda Rasulullah, para sahabat, kerabat, pengikut beliau hingga akhir zaman. Melanjutkan pembicaraan kita dari minggu yang lewat, daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila anil kamal faqala qaulul haqqi wal amalu bisidqi. Artinya bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu ditanya beliau oleh sahabat daripada kesempurnaan agama. Jadi Nabi ini tak ditanya oleh sahabat tentang agama yang sempurna, maksudnya orang yang memegang agama, orang yang sempurna agamanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu berkata yang benar dan berbuat amal dengan ikhlas, yakni benar. Jadi ada dua, boy. Agama ini ujian Nabi dilihat sempurna atau kurangnya agama seorang itu ada dua hal diteliti dari diri orang itu. Yang pertama tadi, orang ini kata-katanya benar, yalah, kata-katanya sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Nah itu yang wakil yang terjadi, itulah yang ia katakan, baik yang telah lewat ataupun yang sedang terjadi, yang kadang melebihi kadang mengurangi. Nah itu cirinya orang ini sempurna agamanya. Kemudian amal ibadahnya itu ikhlas. Ikhlas kenapa? Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dua macam ini. Kemudian lagi berkata Muhammad Ali Al-Katani rahimallahu taala, wajadna dinallahi taala mabniyan ala salasati arkanin, alal haqqi wasidqi wal adri, fal haqqu alal jawarihi wal adlu alal qulubi wasirqu alal uquli. Artinya, dan adalah kami dapatkan agama Allah itu didirikan atas 3 rukun. Artinya 3 pondasi ini. Pondasi atau 3 dasar, boy. Pertama, atas kelakuan yang sebenarnya. Nah, akhlak orang ini baik benar.
sesuai apa yang dianjurkan oleh agama, sesuai dengan akhlaknya Rasulullah. Itu yang pertama. Dan kedua, atas benar, yang bujur baik perkataan perbuatan kenapa. Dan ketiga, atas adil. Maka adalah hak sebenarnya itu di dalam hati. Jadi yang benar itu adalah dalam hati. Jadi orang benar ini andaknya itu adalah di hati. Jadi kalau hatinya itu pian orang ini imannya kuat, insya Allah apa yang ia katakan itulah yang sebenarnya. Ini luar biasa lah. Kalau sudah benar amin ini, masya Allah. Makanya Rasulullah SAW itu beliau biar di zaman Nabi itu di kota Makkah itu kadida bang apa bang lah menyimpan duit nih kadida. Jadi kamana orang menyimpan duit nih, nang sugi-sugi ini kamana menyimpan. Nah lalu mereka ini biar menitipkan duit ini kepada Rasulullah. Jadi Nabi kita ini beliau adalah tempat titipan orang-orang zaman dia nih. Ini bukan Bani Israel sugi itu mereka menitipkan duit kepada baginda Rasulullah. Karena Nabi ini bergelar Al-Amin. Bang, tidak belum. Jadi Nabi ini sebenarnya sugih benar tuh, mau dia akan gitu orang banyak benar. Jangan nyawahin itulah, hati-hati benar tuh bisa timbul namanya korupsi. Nah, apalagi kan tidak kan berapaan catatannya nih. Nah, setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, beliau serahkan kepada Sayyidina Ali. Nah, gini orang yang serahkan kaidah duit nih. Serahkan kepada yang punya. Walaupun orang yang diserahkan ini musuhin Nabi. Kita ini menyakiti aku ini sudah kedakwaan lagi, tapi tetap Nabi ini luar biasanya Rasulullah bergelar Al-Amin. Nah, jadi kan gampangan yang namanya orang Nabi bergelar Al-Amin ini orang terpercaya benar ini, masya Allah sulit benar. Jadi itulah kebenaran itu ada dalam hati. Dan adil itu di atas anggota yang zahir. Nya kita boy keadilan inilah nya kadang bisa kita ini mudah berbicara tentang adil, tetapi bertolak belakang dengan tabiat kita, dengan perangai kita ketika kita umpamanya apalagi memutuskan satu perkara di mana hati ini haratan panas, itu kan sulit benar. Amarah ini marah ini apalagi kan misalnya orang nang kita nang kada suka ini bermasalah ini pian ternyata ini bujur lawan orang yang kita sayangi ternyata ini salah nang ini pian bila kada orang na adil mungkin ini beda sebelah tuh yalah antara anak lawan orang lain bermasalah. Nah apakah masalahnya lalu apalagi nang orang lain ini masalahnya nang ada hati kita ini kada senang. Tapi secara jahir anak kita itu yang bersalah. Kita sebagai hakim, nah mampukah kita memutuskan anak kita itu memang bersalah dan orang lain itu kada bersalah, walaupun orang lain adalah orang yang kita benci. Nah bilanya kita mampu itulah adil dengan anggota zahir. Ini luar biasa nih akhlaknya nih. Nah yang ketiga banyak kita dalam kehidupan baik. Kalau sudah amarah di rumah tangga walaupun anak itu bujur cuma sudah sarik ini sudah meliputi kada tapantang lagi bujur. Pokoknya yang sudah sarik itu kebencian akan melahirkan apa ya perbuatan yang tidak adil, melahirkan sesuatu yang kada baik karena sudah benci. Yang bila sudah benci itu nang baik ya kada baik. Kalau sudah pandangan benci. Tapi kalau sudah pandangan sayang, nah kada baik pun jadi. Nah ini kan manusia ini. Padahal tidak seperti itu. Nah jadi orang adil ini apa namanya qulil haq walau kana murah ya nanti katakan kebenaran itu walaupun pahit rasanya. Nah ini nang benar nang adil ini secara jahil. Nah yang ketiga adalah dan adalah benar itu atas segala akal. Jadi kalau orang yang memutuskan perkara itu dengan akalnya, ini akan berlaku benar. Akan benar. Itu akan benar.
Jadi sidik ini tidak mudah lah. Ini ulun tambahkan lah di dalam kitab ulun ambil tadi. Ada kopi yang lewat disebutkan. Kalau kita kembali nih, masalah makrifatullah ini berkaitan dengan yang namanya niat kita atau ikhlas tadi. Jadi ujar ulama di dalam ilmu masalah pengertian definisi dari kalimat tasawuf ini kan, makrifat itu ada 4 macam dulu lah dalam memaham ilmu tasawuf ini. Ini makrifat dalam masalah ilmu tasawuf yang kita pelajarin. Pertama kita nih ya'rifu nafsah, kita harus kenal lawan diri kita. Ya nah. Yang kedua ya'rifu rabbah, kita mengenal akan Tuhan kita. Yang ketiga kita dituntut wa ya'rifu dunia, mengenal akan dunia. Yang keempat wa ya'riful akhirah, kita mengenal akhirat. 4 macamnya. Jadi makrifat ini, arti makrifat dalam hidup kita ini harus 4 macam kita sadari dan kita kenal. Yang pertama ujar ulama ya'rifun nafsah, kita mengenal akan diri kita. Hadis Tuhan man arafa, aja Nabi kan man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa mengenal dirinya niscaya kenal akan Tuhannya. Yang kedua wa ya'rifu rabbah, mengenal siapa itu Tuhan kita sebenarnya. Yang ketiga ya'rifu dunia, mengenal apa arti hakikat dunia ini apa. Nah yang keempat wa ya'riful akhirah, kita mengenal hakikat alam akhirat, hakikat negeri akhirat. Nah kalau 4 macam ini ada dalam pandangan kita, insya Allah kita akan selamat. Yang pertama ulun bicarakan ya'rifu nafsah bil ubudiyah wazulli wal iftiqar. Adapun dulu kita mengenal diri kita itu, kita maksudnya mengenal diri kita ini dengan sifat sebagai kehambaan dan punya kehinaan dan orang yang selalu berhajat pertolongan kepada Allah. Jadi kita nih manusia ini sadar kada sadar kita ini diciptakanlah sebagai hamba yang dituntut untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Bahwa kita ini bujur-bujur sifat ubudiyah kita ini, bahwa kita ini Allah menciptakan kita ini untuk mengenal dan berbakti kepada Allah. Itu dulu. Kita ini sangat punya sifat kehinaan, sifat lemah, sifat fakir, dhaif, jahil, semua ada pada kita ini. Nah, apa yang kita banggakan karida baik. Manusia ini wujud Imam Ghazali di dalam kitab Marakil Ubudiyah. Coba kita lihat nih, ulang-ulangilah. Manusia ini kan datangnya dari tempat kotoran. Ya kalau datang dari tempat kotoran, siapa ya? Nah, tahu sudah kan mama abah. Kemudian masuk ke dalam lubang kotoran 2 kali itulah. Masuk nih, datang dari tempat kotoran, masuk ke dalam lubang kotoran 2 kali deh. Hidup pulang, besar pulang di dalam kotoran dan makan pun dengan makan kotoran berapa bulan? 9 bulan lebih kalau. Nah, ada yang lebih. Karena orang Batianan tuh paling kurang 6 bulan salah teh. Lahir itu bisa ada hidup. Bila kurang pada 6 bulan itu innalillah. Mungkin salah hitungnya itu. Lahir itu pada saat 6 bulan hidup tuh apa? Mungkin wa ima bidan wa ima ini yang lain dihitung lagi. 6 bulan atau 9 bulan 9 hari lebih, atau paling lambat 4 tahun. Tuh orang Batianan kita. Tian Karbau. Itu bukan masalah-masalah apa hamil tuh. Jadi mana ada yang Batianan 4 tahun berenak nih itu alhamdulillah itu Tian. Misalnya kalau kita berkawarin jangan aneh. Ada yang boleh beli kita. Ada kita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu beli lambat. Imam Syafi'i itu kan kita kembali sedikit manakib musim mendadak berikan. Beliau Imam Syafi'i itu ada yang mengatakan ditiarangkan para 4 tahun di sini. Sampai ini nang kuitan nih, oh anakku keluar jadi. Kenapa deh? Berkirim salah. Salah. Tapi ini kan kita bahwa beliau ini orang yang dipilih Allah sebagai wali, sudah Imam Syafi'i ini wali dan dia dalam baru sudah apa ya sidin langsung menjawab
Ya Ummi, hai ibu. Langsung mana kita nih, ulun afwan minta maaf, minta reda, ulun maaf, ulun malapahakan pian. Ya ayah. Kenapa orang 9 bulan gak sih? Tapi kadang mati payah. Nah, kata dia cuma tetap payah juga kan. Kemana-mana bajaran 4 harus. Apa kata Imam Syafi'i? Ulun ini, jika tadi kan ulun ini ma'ai. Ulun ini ma'ai belum sampai keluar lagi, belum sampai waktunya keluar. Amun sampai ulun keluar belum sampai. Jadi kan bagi lagi sampai. Nah ini kenapa karamat dijawab sidin langsung dalam parut nih. Ini nak wali dari kehendaki Allah Ta'ala sedang banyak kali gampang Imam Syafi'i itu. Nah ini dimusuhi. Dalam parut sudah kawan menjawab pamandir kuitan, sudah kawan menjawab dari si hati kuitan. Nah ini kan ya kita jangan dalam parut. Sebenarnya ada di situ pandir belum? Ya. Nah setelah itu, jika kita mengenal ubudiyah kita pakai hina, ya apa kita nih 9 bulan makan apa? Nah kotoran kalau ibadah itu yang menjadi keluar pulang kita nih lewat lubang kotoran pulang, kenapa? Tidak mana tak? Malah itu yang baik lah. Ibadah itu apa ya? Hidup dengan penuh kotoran pulang, palingnya ada kotorannya, hidung, nari bawah. Makanya, nah jadi kita paham bahwa kita ini zul adalah manusia yang hina, yang penuh dengan dhaif, penuh dengan kehinaan. Nah, di sini kita ada pantas bersifat takabur dan sombong. Itu ya'rifu nafsah. Kita mengenal diri kita adalah orang yang hina. Jadi kalau dihinakan orang ada apa aja, tenang aja. Ada saya hina tadi dulu. Tapi kalau orang nama hinakan orang lain, nah berarti itu hartasnya pada orang lain. Nama sombong berbahaya. Kita ini jangan sampai merendahkan orang, musuh kita mengalami bahaya. Ya, nah. Biasa orang apa? Mau anak manjinjing paling orang tuh jinjing paling asurang tuh. Jadi kan, ya lah. Hebatnya nama buka aib kurang itu lihat kita dulu. Aku ini banyak kata, banyak seorang bakuring, menyebar orang bakuring 2-3 seorang sang hibak awak bakuring. Artinya dosa kita lebih banyak lagi pada orang lain. Nah itu kan aku namanya kita ada jadi banyak berarti orang. Namanya berarti orang tidak habisnya lagi ya. Itu berarti apa? Kada punya sifat arapan nasahat. Jika orang kenal lawan diri, kada hakun menyambati keaiban orang lain. Karena dia sadar dirinya pun penuh dengan kekurangan. Itu yang pertama adalah secara umumnya. Yang kedua waya'rifu nafsah. Kita waya'rifu rabbah, kita dianjurkan mengenal Allah. Apa? Bisyadati wal uzmati wal iqdar. Allah Ta'ala yang mengatur, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Jadi punya kekuasaan, punya kehendak, punya sifat kebesaran, itu kita kenal. Jadi kita mengenal Tuhan ini mengenal dengan kekuasaan Allah, dengan kebesaran Allah, dengan kehendak Allah Ta'ala. Apapun yang terjadi alam ini kada keluar daripada kehendak Allah. Nah di sini kita satu matanya, di sebenarnya ini kita sadar bahwa apa yang terjadi itu kada keluar pada kehendak Allah. Nah ini kita sadar bahwa Allah itulah maha kuasa, maha berkehendak, maha tahu, maha segala-galanya. Lalu kita sadar. Nah itu namanya ya'rifu rabbah. Wa ya'rifu aidan bi kaunihi ghariban fi hadzal alam, dan ia mengenal pula bahwa adalah dirinya itu ghariban, orang yang musafir, orang yang dalam perjalanan di dalam hidup ini. Yang bulik akan pulang menuju alam akhirat. Nah, itu namanya ya'rifu, kenal bahwa dunia ini bukan tempat sebenarnya. Bahwa dunia ini tempat musafir, pun fi dunya ka'annaka gharibun. Ya Nabi, jadikanlah diri kamu itu di dunia ini seperti orang yang musafir, orang yang dalam perjalanan pasti akan mulik. Artinya apa? Pajang wafat, pajang matian kita nih. Sadar kita nih baik. Lalu di situ kita ingat nih. Kemudian wa ajnabiyan min hadis syahwatil bahima. Lalu kita berusaha menjauhi daripada keinginan-keinginan yang dinisbahkan kepada bahimah, itu binatang apa? Jadi mulai ada nafsu yang kada maluan. Nah ini palsu para kita ini kan Ramadan sudah. Jika ini apa? Nafsu yang kada baik, nafsu ini mulai dikekang sudah. Nah ini kita. Kemudian yang terakhir nih wa ya'rifu dunya wal akhirah.
kita dianjurkan lagi mengenal dunia dan dengan mengenal akhirat. Dunia kita harus tahu apa itu arti dunia dan apa itu arti akhirat. Nah, itu dalam kitab masalah jamid dunia kena bagaimana celaan-celaan masalah dunia, bagaimana kita menyebut dengan bahwa pasti kita akan mati, wajib maut, bahwa di dunia ini pasti akan mati, supaya nyata bagi kita ini bahwa dunia ini akan kita tinggalkan. Nah, ada pacang lagi kakak gue, yaitu nama semalam biar nangis air mata darah. Ya betul, ada pacang berpisah kita omanya ayah abahnya saya hidup sama mati. Entah dulu saya kumala kawan. Sudah sampai lah. Nah, lalu kesimpulannya Bu, fa idza arafa nafsahu wa rabbahu wa arafa dunya wal akhirat sara min qalbihi min ma'rifatillah hubbullah. Nah, di sini. Apabila seseorang mengenal akan dirinya, kenal akan Tuhannya, kenal apa itu dunia, kenal apa itu akhirat. Oh, dunia ini sebenarnya bukan sebenarnya, akhir itulah sebenarnya. Lalu kenal apa nih? Sara, maka jika tadi kan Sara ini bergejolak, bergejolak dalam hatinya ini hubbullah, mencintai Allah dengan mengenal Allah. Artinya dengan kenal Tuhan tadi, lalu bertambah cinta kita kepada Allah, bertambah kita mencintai Allah, maka kita akan mengutamakan kebaikan akhirat. Jadi kita kurang kenal Tuhan baik, lalu bertambah cinta lawan Tuhan. Nah, wa bi ma'rifatil akhirah, dan dengan mengenal akhirat syiddatul raqbah, kita akan bertambah-tambah melaksanakan ibadah. Ternyata akhirat itulah tujuan kita. Jangan kita nih malas kulir beramal, karena akhirat itulah sebenarnya tujuan kita, bukan dunia tujuan kita. Nah, jadi orang kenal lawan akhirat, kenal berdasarkan akhirat, kan di akhir kan agak abuai 1/100 nikmat akhirat nih. Kenikmatan dunia ini hanya satu titik. Ada ulama mengatakan kan, satu riwayat nih dalam cerita itu, Nabiullah Musa dengan Nabi Khidir kan bertamu sidin di tepi lautan. Dia itu duduk-duduk lalu melihat satu ekor burung nama matuk. Iwak kan minum, lalu minum baju nih. Udah minum baju dengan paruhnya minumnya, lalu tinggal di paruhnya nih. Kenapa ya titik baju tadi? Nah, lalu ujian Nabi hadir kan tahulah ikam wahai Musa. Nah, ke ilmu Allah Ta'ala itu, kenikmatan akhirat itu laksana air lautan itulah, nah tuh ilmu Tuhan itu nikmat Tuhan kena laksana lautan, sedangkan nikmat di dunia itu laksana banyu nang di patuk burung tadi satitik aja, itu nang dunia tuh. Lautan itu adalah nikmat akhirat kayaknya. Ada gampangan setitis air lautannya sambil 99 lagi. Kemudian dengan mengenal dunia, lalu kita gemar untuk menjauhi atau menjauhi itu baik kita di dunia, berusaha ya. Karena kalau kita melepas dunia, karena kita masih di dunia. Cuma jangan sampai di hati kita ini makan untuk hidup untuk makannya. Jadi berusaha kita untuk akhirat. Nah, apabila hal-hal ini ada di hati kita, maka itulah orang yang benar niatnya, orang yang bujur, orang yang sidik tadi. Nah, ini karena faida galabat hadil iradah ala qalbi sahat niyatuhu fil umri kullaha. Apabila ini yang mendurung hatinya dalam pandangan dunia tadi, masalah ma'rifat mengerti tadi, itulah orang yang sidik, itulah orang yang benar niatnya dalam segala hal. Contoh misalnya, apabila ia makan dan sibuk dengan menunaikan hajat, tujuannya tadi Pak dengan makan, kasat hatinya itu untuk menolong untuk jalan akhirat, bagawi berusaha, tapi niatnya ini gesan akhirat. Nah, itu kalau makan minum napa gawinya gesan akhirat. Ya kita ini baik beribadah pun juga jangan hanya mencari kenikmatan, mencari rasa, jangan. Tapi hendaklah kita begini mencari pahala ya Pak. Sama hati kita kalau mencari pahala untuk yang amun mencari kenikmatan, kesenangan, nikmat dan senang itu kan selamanya dunia ini kalau satu matanya. Tapi kalau mencari pahala pian itu
kenikmatan akan selalu berada pada kita. Karena itulah hakikinya. Kita ini mencari pahala. Berapa pahala orang yang punya suami, berapa aku nilai ibadah, mana pasakan baju laki, bermasak, apa lagi? Macam-macam apalagi kesibukan di bayar sapu. Nah itu dinyatakan kita ini adalah ibadah, ganal pahalanya baik. Bukan apa rasa dimamai, rasa dia jangan tuh rasa terpaksa kata itu kita mencari pahala deh. Apalagi pian berjuang kan adalah apa namanya melahirkan tuh ganal benar, makanya kan orang mati dan ketika melahirkan tuh matinya mati syahid boleh. Nah dan tertolaklah daripadanya gurur. Nah setiap gurur kan tertipu. Jadi kalau kita kan makanya tempat terbitnya tertipu ini karena tujuan kita ini baik mandiri kepada dunia. Jadi kalau hati kita ini dalam beramal, beribadah, tujuan kita untuk dunia, itulah sebagai dasar yang menghancurkan niat kita ini. Lalu kan lagi sidik, kan lagi ikhlasnya. Jadi kita bujurkan niat ini lalu bicara bagaimana kita mengatur hati kita nih. Jadi 4 macam dari mengenal diri kita, mengenal Tuhan kita, mengenal dalam artian mengenal dunia dan mengenal akhirat. Itu kan terlalu banyak menceritakan lah. Kadang apa namanya kita ceritakan lagi nah. Mungkin lain ada penjelasan ulang kembali. Nah selanjutnya kata beliau sumakala. Dan kata setengah ulama nih. Kata setengah ulama, ajma'al fuqaha'u wal ulama'u fi salasi hisalin annaha idza sahat fatihan najatu wa la yatimu ba'duha illa bi ba'din al-islamul khalisu anil bid'ati wal hawa wa syiriku lillahi ta'ala fil a'mali wa taibul mat'ami. Nah, artinya telah berhimpun perkataan segala ulama, berarti ulama-ulama nang ahli sufi, ulama-ulama tasawuf lah, dan ulama ahli sufi atas 3 perkara bahwasanya apabila sahih, arti sahih itu benar, maka adalah di dalamnya itu benar, itu lepas daripada kejahatan. Jika orang ada 3 ini, kita selamat bukan? Dan tiada tersimpan dan tiada sempurna setengahnya itu melainkan dengan setengahnya itu. Pertama nih, yang 3 hal nih harus kita miliki boy. Yang pertama apa? Islam yang khalis daripada bid'ah. Islam yang khalis, arti khalis itu bersih, kada tak campur bid'ah. Nah, apa bid'ah nih? Bid'ah ini artinya pahaman-pahaman yang di hujung-hujung zaman ini. Apa ya? Arti bid'ah itu baik kali dari Quran, kali dari hadis Nabi. Nah, adalah tapi bid'ahnya bid'ah dalalah. Karena bid'ah ini kan ada semua kayak seperti kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar, kayak itu aja. Setiap bid'ah tersesat, setiap sesuatu neraka kan kayak itu aja. Karena bid'ah ini 2, ada bid'atun dalalah, ada bid'atun hasanah. Ada bid'ah yang membawa kepada kesesatan, ada bid'ah yang baik. Namanya kita ini dasar hukum ini, boy. Sebenarnya 10 lah. Cuma kita ini pengambilan hukum itu 4. Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Ini 4 dasarnya lah. Nah, apabila kaidah di Quran ke hadis, bila kaidah hadis bisa ijma' ulama atau qiyas. Nah, sedangkan orang yang memahami bid'ah ini mereka mungkin barangkali karena memakai yang 2 ini Quran hadis, Quran apa namanya ijma' dan qiyas ini pakainya. Kita kan kayak itu ya. Kenapa ya? Karena gue hal-hal yang di zaman Rasulullah itu terkadang kaidah di zaman nih. Lalu ulama sepakat, ulama ijma' ulama. Contoh mula terkadang qiyas saja itu bisa melebihi daripada asal sumber hukum. Di Quran adalah hanya kan la taqul lahuma uf wa la tanharhuma. Jangan berucap cih lawan kuitan dan jangan menggertak. Itu aja, la taqul lahuma uf wa la tanharhuma. Jangan berkata cih, jangan menggentak kuitan. Nampak biar nih. Itu sudah kada boleh. Nah, kalau orang kada memakai kias berarti boleh memukul kuitan. Yalah. Boleh kalau mun kada memakai kias. Qurannya kadida, hadisnya kadida. Kalau tabrik hurma
jangan tampiling dari dia. Cuman ada cih lawan apa off aja menggerentak tidak boleh. Nah, tapi pertanyaannya mana sakitnya dipukul lawan cih? Pian bu, anak datang menampak. Jangan memukul mana sakitnya cih pian ini. Jadi sakit dipukul. Kalau sakit dipukul, nah berarti ini lebih kuat daripada pisaunya lebih kuat daripada dalil itu sendiri. Nah itu namanya kias tuh. Kias itu kan lebih utama. Nah sama kita nih guys. Nah ini kembalilah. Jadi ahlinya di situ kita kan ada bidangnya ulama masing-masing dia. Nah, jadi kita mutlak aja bid'ah. Nah, yang kita bahayakan adalah bid'ah di akhir zaman inilah bid'ah, apalagi bid'ah yang berkaitan dengan ilmu. Ada buailah di kita nih di akhir zaman nih kan. Ada kayaknya di akhir zaman itu akan keluaran dajjal akhir zaman. Apa ya? Makanya kan tanda kiamat itu ada dua. Ada kiamat kubra, ada kiamat sugra. Kalau kiamat kubra itu dalam kitab Tanwirul Qulub itu ada 10. Itu belum keluar lagi. Nah, ada pun tanda kiamat sugra, nah halus-halus ini kalau orang sudah di antaranya adalah orang-orang yang mengaku dirinya alim, mengaku dirinya wali, mengaku dirinya pintar, sedangkan yang ia sampaikan bertolak belakang dengan yang sebenarnya. Kadang-kadang adanya membaca kitab ada bisa, sekolah di mananya, kada tahunya asal usulnya ada tahu, pondok di mana, ternyata menyampaikan ilmu-ilmu yang menyimpang. Bahwa bahkan ada dari kita nih, ada nang ini hati-hati ajaran nang sudah mengatakan lagi di ulahnya sampai dulu nih bahwa mereka mengatakan nabi itu ada lain pada nabi kita bilang apa ya, yaitu Sayyidul Qutub. Nah, si Abdul Qadir Al-Jilani ini tuh ada nabi juga. Nah, itu orang itu manusia yang dalal juga tuh timbulan bahkan mulai kan ini kan tadi kalau belum ada nih inilah masalahnya mengatakan nabi kita, orang tua nabi kita itu dalam neraka. Ada tuh kalau itu biar di YouTube tuh itu bukan salafi itu. Kita sudah nyatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kan kuitan kita itu ada patrah artinya apa? Itu zaman yang karida berlaku hukum. Nah itu andai kata dan ada di dalam Nur Zulam itu disebutkan ujar Imam Sayyuti bahwa pada saat Rasulullah SAW suatu ketika Nabi mendatangi kubur orang tua beliau ini lalu mohon kepada Allah Nabi nih supaya dihidupkan kembali. Hidup nomor 2 nih. Imbah hidup lalu disuruh mengucap 2 kalimat syahadat, ada juga kemudian dikembalikan lagi. Nah itu ada juga dalam kitab apa? Jadi kita ada boleh mengatakan kuitan Nabi itu dalam neraka. Kalau ada mengatakan hadisnya itu dipotong-potong ya. Makanya ini kan hadis Bukhari macam-macam. Tapi ini ada diketahui juga sebagai lagi hadisnya. Bahkan menurut akal surang aja makanya kan kayak ini Quran dan hadis itu jangan ada yang mutasyabihat, ada yang mubayyinat. Sama tuh arti mutasyabihat buat kita kada boleh menafsirkan Quran hadis namun mutasyabihat. Namun mutasyabihat kan kada akal kita nih misalnya kayak apa yadullah fauqa aidinas sama kayak apa namanya hadis kuntu sam'ahu kuntu basarahu maka kuntu yadahu itu hadisnya mutasyabihat tuh biar kada kawa Tuhan tuh bertangan begatis kada aja atau Tuhan sumastawa alal arsy kan ada dalam ayat al-sajadah. Kemudian Tuhan itu bersemayam di aras. Kalau bersemayam Tuhan itu berumah di aras, itu kafiran. Itu adalah ayatnya mutasyabihat. Lalu ini harus ada mufassirnya. Kalau memaham Quran dan hadis, makanya Nabi mempassara Quran bira'yihi falyatabawa ma'adahu minan nar. Orang yang wani-wani menafsirkan Quran atau hadis yang mutasyabihat dengan akalnya, dengan kemampuan otaknya yang sesuai yang ada pantas tadi, orang ini sama halnya maulah tempat dalam api neraka. Samanya tuh minta uyana malaikat jadikan aku dan neraka di satu wadah. Itu orang yang wani menafsirkan Quran dan hadis dengan akalnya sendiri dia. Makanya ada tafsir tuh. Kita ilmu kita kawan kayak orang bahari lagi. Makanya khairul kuruni. Kita ini membaca kitab Quran dia lapah apa lagi mengarang. Lanjut Allah. Nah jadi hati-hati nih dalam ilmu fiqh. Makanya kan nih di antara apabila syaitan ini menyesalkan manusia dengan ilmu-ilmu yang sesat. Nang ada bersembahyangan lagi, nang ada berpuasaan lagi, ya lah.
bahkan lagi apa itu masih rendah ilmu kami ini tinggi sudah, bila kami ini sudah sokat makam panah, kisah panah kan, jadi kedosah lagi kami ini apa ya, sampai yang lagi disinggung pada dalam kitab Hilyatul Awliya atau makalah wali-wali itu jangan. Padahal wali itu al-wali kan tafsir wali itu kan dalam Hilyatul Awliya kan al-waliyu man tawalat af'aluhu bi mutaba'ati Rasulullah. Al-wali itulah orang yang sesuai perbuatannya dengan Rasulullah zahir dan batin. Andai kata orang ini menyalahi syariat, diedar syariat, walaupun talabang berjalan di atas banyu, tapi orangnya di syariat diedar tulang selalu handap kan jangan. Itu ada wali, itu adalah wali setan. Karena wali ini orang apa mahfuz namanya, menjaga syariatnya Rasulullah. Biar talabang di atas udara berjalan di atas banyu, menyalahi syariat, itu ada wali kata. Firaun mah, Harun, nah ini kita hati biar jangan ada masalah ada kayak gini wali, biarnya wali sampai yang wali apa tua lah. Jadi bukan diiktibar wali itulah sejauh mana keyakinan, sejauh mana orang mengamalkan syariat, sejauh mana kealiman itu adalah jadi wali. Karena di dunia ini itu bisa jadi istidrat. Kalau nak ada baik, nah gaya-gaya doang kabulah doa, pengabul doanya, wali nak ada wali tak, menyiapkan sembahyang itu jadi wala, malah istidrat. Karun aja berdoa kan, sekali berdoa minta emas 2 kilo bubur, karun tak. Padahal karun musuhnya Nabi Musa. Nah selanjutnya itu yang pertama lah, jadi khalis bersih daripada bid'ah. Adi bid'ah itu kan nang sasat nang nyimpang bid'ah adalah kalau bid'ah sana kan apa? Ada dasar sumber hukumnya yang kita amalkan sebagai ahli sunnah wal jamaah. Ada dasarnya baik. Banyak lo singgung melakukan kita ini kan nang pertanyaan kita ini 5 orang sebenarnya di haji haram. Nah kayak kita nang ada kita di batalakin gitu lah. Nah kayak antak daunio di atas kubur. Ya Allah 7 orang kali dalil nasnya kita ada dasarnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ini nah ketika berkuda kalau lalu melihat 2 kuburan pun apa kuda Nabi ini unta Nabi ini dia merujak turun Nabi imbah turun dia Nabi wahai sahabat ambilkan pelepah kurma diambilkan oleh sahabat ini lalu dibelah Nabi pelepah kurma tadi 2 tajak Nabi salah satu keduanya ini jadi ini sahabat atau wahada ya Rasulullah adalah manfaatnya pelepah kurma ini nah hijau ujar Nabi selama inya masih hijau ia beristighfar memintakan ampun kepada si mayit nah ini. Nah pertanyaannya, sedangkan pelepah kurmanya beristighfar, membaca Quran itu lebih utama lagi, lebih hebat lagi daripada nampak pelepah kurma. Ya, baca kita keluar Allah Fatihah 4 6 ya lagi. Jadi mana mungkin kita yakin kada sampai ini punya kadayanya mati dulu kita baca kan sampai kada. Baca sampai boleh. Padahal kan sampai enggak. Itulah. Nah, pertanyaannya Bu, ini andai kata kita punya logika kita nih, andai kata bacaan kita nih lah, amal kita ini kada sampai lah, andai kata kan rugi kan kita, ya lah, andai kata umpamanya kada berhasil bacaan kita kada sampai kan rugi, kenapa? Ada apa-apa kita. Nah, tapi amunnya sampai rugi kada kita, rugi benar kan aneh, mesti pas umpamanya kan. Kita bacaan kita kalau orang tua punya bacaan kita nih Yasin Tabarak Waqiah lalu ada kita umpamanya ada sampai lalu kita ada upah membaca rugi kita bisa sampai rugi kita aku jadi ruginya kalau upah tulangan jaka lagi jaka umpat aku jannah di sini kebian kita dan ini ada dalil nasnya mana ini kan ini bukan haknya sini kan. Ini kias ijma ulama. Ini kan pakai Quran hadis ada ahlinya kita lagi. Ada ahlinya lagi. Ulama baru itu mereka ahli di bidang itu. Kita nih bayangkan Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kan gampang sembahyang aja beliau sehari di 2 Ramadan nih sehatam Quran. Sehari bila di Ramadan itu 2 khatam Quran dalam sembahyang semuanya. Itu Allah. Jadi bila Ramadan 6 qaul kali hatam itu semuanya dalam sembahyang. Kayak Prabu kita nih. Ini bukan lagi dengan akal saja tapi dengan karamat namanya. Nah ini dimusuhi makanya untuk yang jadi kita ini sebenarnya paling berbahaya nih Pak. Paling berbahaya orang yang
membid'ahkan orang lain padahal dirinya penuh dengan kebid'ahan. Kade deh ini kang baang tuh deh ini BN tuh asal tuh naon. Empat deh pulang. Tambah deh. Bagus saya alhamdulillah. Anu jer dapat teh jer nang. Bagus aja dong. Ada nama anak muda teh. Ada apa ya? Teh jer nasnya. Iya. Kita ini sebenarnya ulama-ulama bahari itu kan tergampangan mereka ini ahlinya ya. Kita wah ini apalagi ditajamkan mujtahid fatwa, mujtahid fatwa aja nih kita gini. Ya lah tadi lagi kita ada ilmu kita ini makanya pada kiamat sudah. Nah itu yang nanti makanya ittabi'ul ulama fa innahum surujul millah ya Nabi. Ikutilah ulama, mereka itulah surujul millah, pelita agama. Jika uang itu umpat, jadi maaflah kalau kita mengkaji ilmu jangan sampai salah kajinya. Ada ini banyak mengkaji kabugil pasta salah, tak kaji orang yang salah. Pasukan pilih. Orang lihat ibu misalkan salah, dia silahkan buka itu bisa coba buka orangnya nih napa Iya. kayak apa gurunya nih usia mengkaji tapi gurunya nang sasat pasta umpat tuh. Nah kita nih bilang tadi jadi penyebab mati kadang iman tuh gara-gara tak kaji ilmu sasat. Nah, itu bidah nih dalalah tuh kan. Nah bidah dalalah tuh umum boy, bukan saja gawian pekerjaan dia tapi termasuk memahami ilmu nang sasat itu termasuk bidah tuh dalalah. Nah kembali, jadi kalau mau kepanjang lah, memang banyak bicara nih. Nah selanjutnya lagi yang kedua, dan kedua benar bagi Allah dalam segala amal. Benar bagi Allah Ta'ala dalam segala amal itu. Tapi amal kita ini harus ada ikhlas. Cuma gue memasukkan ikhlas ngalih kita pian. Yalah, ikhlas nih. Contoh sedikit nih, ulun silakan nih kita banyak aja nih, mau silakan nih. Dalam satu riwayat ini, Rasulullah SAW, ya Rasulullah, daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kuntu jalisan ma'an Nabi SAW pada saat aku ini duduk beserta Rasulullah, ujar Sayyidina Ali nih. Tiba-tiba beberapa sahabat yang lainnya nih, ada rajulun minal badiyah, lalu datang seorang laki-laki daripada suku Arab, orang gunung nih. Lalu setelah datang, lalu duduk, lalu berkata iya, ujarnya nih ya Rasulullah di depan Nabi nih, duduk lalu takun ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ujar laki-laki nih, aku ini, nah, itu maaflah, kemudian kalah aja. Kemudian berkata istri laki-laki nih, lamu ketahui oleh kamu ujar laki-laki nih. Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala itu qad farada alaina hamsa salawatin. Nah, kita nih ujar laki-laki ini kan diwajibkan Tuhan sambayang 5 kali sehari. Iya kan Nabi ujur. Nanti ada sebab sekali nah. Tetapi wa qad tulibna bid dunya wa awaliha. Dan kita ini dibala dengan dunia dan hal ehwalnya dunia. Tahu ya sembahyang 5 kali sehari sama lama wajib. Cuma ulun Rasulullah, fa wallahi Rasulullah, ulun ini Rasulullah ma usalli rak'atan wahidatan, ulun kada sembahyang 1 rakaat pun kecuali asgaluha dakhilatun biha, kesibukan kebimbangan dunia masuk hati ulun. Ya para Rasulullah, ulunnya sering bila sembahyang, bila salat Allahu Akbar, keingatan cangkul, keingatan tajam, keingatan anak, keingatan laki, keingatan gawian, mahayabang hati ini. Waktu sembahyang tadi, lagi kan sembahyang santai ya, dia sudah sembahyang datangan, nang beheri, nang akan datang, nang imbah hanya timbulan. Kayak para Rasulullah, ditarimalah sembahyang ulun nih. Nah, pertanyaannya, baik ya takabulullah. Nah, jadi terimalah, wahai Rasulullah. Jadi ulun ini mengaku Rasulullah setiap kali sembahyang mukhtalitatun bi asgari dunia. Ulun ini di hati ulun ini sibuk dengan hal-hal dunia, malah asiknya sembahyang ketika ulun sembahyang asik dengan urusan dunia. Mahayal. Kadang lagi sudahkah belum Fatihah tadi? Ya. Ayatnya dengan lagi. Kenapa? Disangka husuk banau kayaknya husuk aman. Ini kita akui juga ini. Jadi ujar laki-laki ini ya Rasulullah, diterima Rasul Allah Ta'ala lah ibadah ulunnya. Lalu Ali menjawab bisa ini,
Uji Nabi hadis salat la yaqbaluha Allah. Ini sembahyang tidak diterima Allah. Dan Allah Ta'ala kalau menerima uji Sayyidina Ali, Nabi kan menjawab. Ternyata Sayyidina Ali menjawabkan. Nah lalu apa uji Nabi menjawab lagi? Uji Sayyidina Rasulullah, hal takdiru ya Ali antu saliyar atau ini khalisatan lillah. Ikam Ali sangguplah puasa, sangguplah ikam sembahyang ikhlas. 2 rakaat aja kan sembahyang ikhlas kada ingat awan dunia. Kamu sangguplah. Mun ikam sanggup ujian Nabi, nah ini salindangku nih nah, pilih. Ikam kubari salindangku nasa buting ini nah kubariakan. Bila ikam ikhlas 2 rakaat aja, nih kubariakan salindangku ini. Ujian ini ayo, aku sanggup. Sayyidina Ali aja deh. Lalu Sayyidina Ali ini masuk, beliau lalu berwudu, mau wudu. Pas bakal wudu kita hanya berwudu sudah macam-macam pemandiran. Berwudu sudah nggak jauh deh. Makanya berwudu itu hukumnya makruh, biar berpandir-pandir. Bahkan dahulu berwudu. Nah apakah basuh tangan saling pandir? Makruh. Habis akan dahulu berwudu hanya berpandir. Di antara makruh wudu tuh ya boy, berpandir makruh, wudu telah badua, ada badua makruh. Wudu langsung buka lagi. Ada baduaan. Malap bekas siraman wudu teh. Wudu diadap pelang makruh juga. Lihatkan aja asal ibadah itu kalau kita lap hilang pahalanya. Siapa hilang tuh makruh punya. Becak aja. Atau kalau saat kalau lakukan nih bahasa muka apa? Apalagi misalkan jadi dilihat dulu. Pada tomat, terlalu banyak menggunakan baju makruh juga. Labihanan kan, labih pada dia kali kan makruh. Nah setelah itu Sayyidina Ali ini husuk mbak itu lalu Nabi Sayyidina Ali sembahyang, baniat Allahu Akbar. Rakaat pertama husuk. Nah, falamma dakhala fisaniyah. Tatkala masuk ke rakaat kedua, lalu Sayyidina Ali timbul langsung di hati. Wa zakara fi qalbihi, tak ingat hati laukanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqtini al-budadatal qatwaniyah. Nah, anakannya Nabi itu menjurungi aku surga nang sabelahnya tah. Itu nang baik tuh. Ini Nabi menawari yang sebutin itu. Pokoknya 2 Nabi disanggup. Jadi anakannya Nabi itu nang katam nang itu nang baik nang itu timbul. Nah imbah summa tasyahada wassalama. Nah imbah salam lalu Nabi batakun. Nah ujian apa Nabi kayak balik. Nah husuklah. Husuklah. Apalagi kita boy. Manya makan dulu. Kayaknya udah sampai yang nih. Tuh di padu kucing banyak. Kepala hiram. Bila lambat, tanggung kepalanya kena. Habis, kayak lo banyak aku sembahyang Pak. Allah Akbar, kencingnya aja. Wah ini musia-musia, tak tinggal aja. Kepala habis ya. Ya, nah jadi sudah makan aja dulu daripada aku napa keingatan. Tadi kan ingat dia bayahan. Kita napa pacang tinggal husuk ya sudah. Makan. Makruh gitu kan, makanya kan makruh kita sembahyang ketika terlalu lapar. Kalau ingat makanan makruh juga. Ya lah. Kalau ngantuk mata alat mata boleh sembahyang makruh juga. Ada waktunya banyak lah. Nah, ujian Sayyidina Ali, aku tadi mulai berwudu rakaat pertama husuk aja, tapi pada saat rakaat kedua ulun keingatan janji pian tah anak memberi surban tadi. Tapi ulun ini apa? Kehendakannya pian tuh menawarin sabuting yang baik tuh. Dia pilih ikamnya nang ini ya. Nah kayak Pak, jadi bisa lo tetaplah sembahyang, kemudian wastaghfaru, minta ampun kepada Allah. Nah, jadi kita nih baik, lalu kita nih habis sholat itu, mengakui kita nih banyak layaunya. Cuma kan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim dibaca 3 kali. Nah, jangan pada usuk kita ya Pak juga. Nah itu Pak, jadi ada yang kan usuknya ini.
kita ngakuin ini ya Allah ya Rabbi, buang hilang ya kan, jadi karena khusuk. Ini kan khusuk itu ada gangguan, itu gangguan hati kita. Ujar ulama, kita ini kata pernah khusuk sembahyang kalau di dosa sembahyang ada pernah ingat lawan Tuhan. Kalau di hati kita nih lawan dunia terus kenakian insya Allah sembahyang mungkin layak oleh kita. Ya harus ada paling mandi itu bang istighfar kalau paling mandi dan taubat itu baca apa istighfar. Kalau kita sembahyang nanti nyaman kemudian belum sembahyang tadi kita sudah istighfar. Ada yang ini abutannya enak sembahyang dulu lah. Mahadang pas bisa sembahyang banget lagi. Gawian masih apa banyak gawian nih. Cuma kayaknya ngalang-ngalang gawian lalu sembahyang. Pian akan takbir atau bahaya bang keingatan tentang kita dalam gawian karena gawiannya belum tontong cuma menonton kan habis waktunya juga buang artinya buangin kita. Nah itu baik masalah kehusyukan. Jadi ikhlas ini memang sulit, maka Allah Ta'ala berikan pahala sekadar ikhlas. Paling tidak ya lama ikhlas itu pada saat takbir barang. Nah aku sembahyang waktu maghrib ingat yang itu barang, ingat benar atau ingat bacaan yang kita baca nih, berusaha mengatakan bacaan atau maknanya yang kita baca itu berusaha barang. Menyatakan ya Allah ya Rabbi aku tidak sanggup paham sudah bahwanya sakit aku ini kita minta itu kita merasa diri kita ini kurang. Nah ini kita coba. Nah yang ketiga nih orang yang benar agamanya itu adalah dan ketiga membaikan nih makan yang halal, membanyakan makan makanan yang halal. Ini ketiga nih. Nah jadi ketiga ini kan kita perhatikan kita di para Ramadan sudah halal. Nah untuk itulah kenapa kita nih tiga hal ini orang makanannya bila ini kada baik makanannya maka sulit usuk dia. Apalagi orang yang makanannya kada baik maka ibadahnya itu tidak akan benar. Nah ini kita jadi bisa ada kaitannya dengan dua hal tadi lah. Pertama Islam itu terhindar daripada bid'ah, kemudian amalnya itu akan ikhlas ketika kita menjaga pamakan kita. Jangankan yang haram, pamakan ini baik. Orang yang banyak nih pamakannya yang haram, maka timbullah gawiannya itu gawian yang haram. Man sya'akala minal haram. Ya lah. Siapa nanti makan dari pamakan yang haram, maka nasya'a fi'luhul haram. Maka timbullah perbuatannya yang haram. Jadi faktor gawian haram itu karena makanan haram. Begitu juga orang yang memakan makanan syubhat, maka timbullah pekerjaan-pekerjaan syubhat. Ini dua ini kan faktori. Kenapa orang kata tujuan syubhat? Karena makanan kata tujuan syubhat. Kenapa orang ini gawian haram? Karena pamakan yang haram. Nah, ini dua hal ini. Makanya ujian Nabi nih, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ud'uni an akuna mustajab dakwah. Tolong Rasulullah doakan ulumi supaya orang menjadi pengabulan doa. Orang mustajabah, pengabulan doa. Ujian Nabi menjawab, atik nafsaka wa mat amaka takun mustajab dakwah. Perbaiki diri kamu, artinya akhlak kita, kelakuan kita, sifat kita perbaiki. Maka yang kedua, wamat amaka, perbaiki makanan kita. Nah, bila kita kawan dua memperbaiki makanan kita perbaiki, nah kemudian kita perbaiki itu tadi. Nah, kedua ini kita perbaiki diri kita, takun mustajab dakwah. Ikam janabi akan menjadi orang yang pengabulan doa. Itu dua macam ini, jimat amaka ini. Ada yang riwayat lagi di situ disebutkan ada seorang laki-laki nama nangis nih, malam pada berguring-guringan memohon kepada Allah supaya diijabah doanya. Tapi Allah kadang mengabulkan ujian Nabi Musa alaihissalam, ya Rabbi, ini kenapa engkau kadang mengabulkan doa laki-laki ini yang menangis siang malam memohon ujian Tuhan, aku tidak akan mengabulkan doanya walaupun sampai keluar air mata darahnya sampai mati. Kenapa? Karena makanannya, minumannya, pakaiannya, fasilitas yang digunakan dari hasil yang haram. Nah ini penyebab penghalang penghalang kita juga jangan yang haram nang halal pun juga kalau berlebihan bahaya aja. Apalagi nang haram nih. Nah di sini tujuannya kan kamin saimin ya laisa lahu min siyamihi ilal juqwal atas banyak orang yang puasa akan berpahala nilai ibadah karena makanannya, minumannya nang haram tadi. Itu kadar nilai ibadah. Jadi kita perhatikan badan kan Ramadan ini menahan kita kan supaya menahan daripada hawa nafsu termasuk makanan yang kada halal. Bahkan ada cerita
Ini sebagai akhir ceritalah. Ada cerita riwayat nih nang kita iktibarakan. Kan diantaranya ada seorang laki-laki melaksanakan ibadah haji. Di sini disebutkan riwayat daripada Abdul Hamid bin Mahmud. Jadi beliau ini pada saat berduduk kunna jalisan inda Ibnu Abbas. Kami ini duduk di samping Ibnu Abbas. Berduduk. Tiba-tiba datanglah satu jamaah. Jadi satu jamaah ini mendatangi Ibnu Abbas. Lalu mereka berkata, ujar mereka ini, kunna kharajna hajan, kami ini wahai ujar kaum nih, wahai Ibnu Abbas, kami ini adalah jamaah yang mengerjakan ibadah haji. Dan wa ma'ana sahibun, dan kami ada punya salah seorang sahabat. Nah, pada saat sampai kami ini berada di Jati Sipah, satu tempat itulah. Lalu kawan kami ini mati, kami kematian kawan di situ. Ini kan ada jamaah melaksanakan ibadah haji, lalu mendatangi Ibnu Abbas karena kematian kawan. Nah, lalu di Jati Sipah ini setelah mati, kamu pahayyana lahu, artinya kan kami mandi, kan kami kapanakan. Nah, setelah kami kapanakan, kemudian fahafarna kabdan walah, dan lalu kan kami tabukakan liang lahat nih. Kan banyaknya berhubungan, kan bayi berhubungan orang ibadah haji itu berunta misalnya. Lalu ada kawan mati di ajaran nih. Lalu mereka tabukakan, itu kan setelah dikapani, dimandikan, disembahyangkan, lalu ditabukakannya. Nah, tapi yang menjadi masalah pada saat kami menabuk liang lahat itu, tiba-tiba wanahnu bi aswada qad malalahda. Di dalam liang lahat itu penuh dengan ular. Di mana datangnya nih? Lalu kami tinggalkan naik, tabuk pulang langkah kedua nih. Langkah kedua penuh pulang. 3 kali kami menabuk liang lahat, 3 kali penuh ularnya. Jadi kami baru ini, lalu kami datangi sampian ini, kami minta fatwa apa yang kami kerjakan wahai Ibnu Abbas. Nih masih mayat nih baru kami kuburkan karena liang lahat yang kami tabuk 3 ini penuh dengan ular. Nah, ini menjadi iktibar nih. Ini diceritakan dalam kitab Fathul Majid ya. Lalu tiba-tiba lalu berkata Ujair Ibnu Abbas, zalikal fi'lu ladzi kana yaf'alu fi dunya, itu adalah gawiannya selama hidup di dunia. Itu Ujair Ibnu Abbas, itu isyarat gawiannya masa hidup dunia. Andai kata ini kalian menabuk dunia nih habis, maka dunia ini penuh dengan ular. Nah, apa? Pantalak kena kembalikan lagi dan kuburakan buat kalau ada mahatnya, biar hanya apa kayak apa adanya dibuat, tapi yang ibah dibuat itu maka seperti apa ya, kayak iwak marabuti umpan si mais tadi di kuburakan lagi, ibah kuburakan lalu buliklah. Ibah bulik itu selesai ibadah haji, lalu ada salah seorang nih mendatangi sang istri nang bini nih, upaya bikin umpat. Lalu bertakun, Faqulna li imratihi ma kana lahu amal min amalin, kami bertakun nikahnya apa gawian lakimu di dunia. Kami bertakun apa ini kan mengisahkan nah apa gawian lakimu di dunia. Lalu yang menjawab kana yabi ta'am, dahulu nih abahnya itu berjual makanan, nggak belah seperti gandum lah, baras lah, nang bakarong lah. Nah gandum, tetapi nih abahnya ini lakiko ini setiap hari itu napa dicucuknya, nah kadang kan beruang kan, beli cucuknya kan ambilnya gegesan 1,5 liter kalitar, nang sakarung tadi kan nang 50 tadi, gegesan masak belikannya, kini itu pulang. Jadi tetap itu buang anak asa, tapi kurang kan. Nah, belikannya tuh, iyalah 10 kilo, iyalah gula 10 on. Nah, lalu orang-orang kayak apaan? Jadi kayak itu. Nah, ternyata si ini dah ke-7 khianat. Nah, jadi orang yang khianat itulah jangan apa? Kayak ini masalahnya nih. Nah, apa ya? Ini kesimpulannya orang yang makan harta haram. Nah, maka ia akan disiksa oleh Allah dalam kuburnya. Nauzubillah. Nah, ini mudah-mudahan kita menyambut Ramadan, ini kita isi dengan amal ibadah kita, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan antara kemudahan, keafiatan, keselamatan dunia wal akhirah dengan mendapatkan husnul khatimah dan kehidayah daripada husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadallahu ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi talabil ilmi wa fi nashri fi jami'i ta'at wal ibadah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.